321. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ya kelompok IoT yang berjudul Perancangan Prototipe Alat Monitoring Suhu pada Mesin Penetas Telur Ayam Berbasis IoT. Dengan kami yang berkelompok, dengan saya sendiri Aldo Ananda Rizky dengan NIM 2017 08 03 029 dan teman kami yaitu Nama saya Dani Nur Mutakin dengan NIM 2017 08 03 051. Dan saya Budi Septiawan dengan NIM 2017 08 03 030. Yaitu dimulai dengan abstrak. Suhu yang merupakan syarat untuk mendapatkan keadaan tetas telur ayam yang baik. Alat detektor suhu berbasis Android ini mempunyai fungsi memberikan indikator suhu yang terdeteksi pada mesin penetas telur ayam, dan alat ini juga sangat membantu besar pemakai untuk mengukur suhu di dalam mesin penetas telur ayam. Suhu ini tidak terkontrol mempengaruhi kuantiti pada penetas telur ayam serta lamanya waktu panen. Pada tujuan penelitian kali ini yaitu meningkatkan kuantiti pada penetas telur ayam serta mempercepat waktu panen telur ayam pada penerapan teknologi IoT yang disebut dengan Internet of Things sebagai alat untuk mengatasi permasalahan. Dengan menggunakan konsep Internet of Things, sistem monitoring suhu dan pencahayaan akan lebih mudah dan tidak perlu dimonitoring langsung ke kandang, hanya menghubungkan alat tersebut dan monitoring langsung melalui aplikasi berbasis mobile. Yang selanjutnya yaitu ada metodologi. Dengan melakukan metodologi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data serta informasi yang dilakukan pada penelitian, sehingga dapat memberikan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara, observasi, serta studi literatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan ini merupakan teknik digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dengan topik yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan langsung atau observasi serta studi literatur, sehingga dapat mempermudah dalam menganalisa mengetahui permasalahan yang terjadi. Berikut ini adalah pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada observasi. Observasi yaitu untuk teknik pengamatan atau observasi yaitu merupakan suatu proses yang lebih lengkap sehingga dapat mengamati dan melihat secara langsung pada objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan observasi dengan cara mengamati dan menganalisa suhu pada kandang ayam dibutuhkan oleh ayam. Karena yaitu pada penelitian kali ini berancang sistem monitoring suhu pada ruang inkubator secara otomatis melalui aplikasi berbasis mobile, serta melakukan analisa komponen yang akan dibuat secara rancang bangun alat penetas telur ayam secara otomatis yang dimonitoring melalui aplikasi berbasis mobile. Yang kedua yaitu ada studi literatur. Studi literatur yaitu dalam penulisan kali ini untuk menyelesaikan permasalahan dengan data-data yang lengkap seperti membaca artikel jurnal serta literatur dan sumber yang terkait dalam permasalahan. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini yang berisi komponen perancangan mesin pada penetas telur. Komponen yang digunakan untuk menunjang mesin penetas telur agar saling terhubung satu sama lain dibuat dalam bentuk simulasi. Untuk menemukan komponen fisik yang tepat lebih dari struktur fisik, simulasi tersebut dibuat dalam bentuk arsitektur perancangan. Pemasangan rangkaian perangkat keras merupakan proses instalasi baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak yang akan digunakan pada sistem penetas telur ayam. Modul sensor serta controller yang digunakan akan dirangkai menjadi satu kesatuan sistem. Yang selanjutnya akan dibahas dengan kukuh. Di sini saya akan menerangkan tentang flowchart rancangan dari sistem yang telah dibuat.
yaitu dimulai dengan mengkoneksikan node MCU ke koneksi internet atau koneksi WiFi. Jika terkoneksi maka akan menghubungkan antara sensor DHT11 dan juga pemanas silikon. Setelah terhubung, lalu akan tertampil suhu ataupun kelembapan itu di bot Telegram dan terkoneksi dengan menggunakan smartphone. Next. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama yaitu node MCU tipe 8226, kabel jumper male to female, yang ketiga sensor DHT11 untuk sensor suhunya dan juga kelembapan, lalu koneksi internet WiFi, bot Telegram, relay 12 volt dan juga pemanas silikon 12 volt untuk menjaga kelembapan yang tinggi. Berikut merupakan gambar ilustrasi dan cara kerja mesin penetas telur yang berbasis IoT dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, sensor DHT11 sebagai pendeteksian suhu ruangan untuk mengetahui suhu di dalam ruangan penetas telur. Microcontroller node MCU adalah sebuah microcontroller yang berfungsi sebagai otak atau sistem yang memerintahkan kerja relay, sensor DHT11, pemanas silikon dan juga pengirim data ke API Telegram. Pemanas silikon yang digunakan ke relay yang terhubung dengan node MCU mendapatkan perintah untuk memanaskan ruang inkubator telur. IoT atau WiFi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang diolah oleh node MCU dan dihubungkan ke aplikasi Telegram yang berbasis mobile. Aplikasi Telegram bot yang berbasis mobile ini berfungsi untuk API yang memonitoring suhu dalam ruangan inkubator. Next slide. Penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh Dani. Next lagi guys. Ya, untuk penjelasan alur kerja dari gambar sebelumnya, yang pertama kita menghubungkan Iya. Kembali. Sorry. Yang langkah-langkah ya. di langkah-langkah merakit alat tetas telur. Yang pertama kita menghubungkan node MCU dan sensor DHT11 menggunakan kabel jumper. Selanjutnya node MCU ke kabel daya untuk menyalakan node MCU dan sensor DHT11 sampai lampu indikator kedua perangkat itu menyala. Selanjutnya menyambungkan pemanas silikon ke relay yang sudah terhubung dengan node MCU dengan kabel jumper. Lalu kemudian memprogram node MCU dengan menggunakan Arduino IDE. Lalu flashing program yang sudah dibuat ke node MCU dengan Arduino IDE. Lanjut, alat sudah selesai dan siap digunakan. Next. Seperti yang digambar cara pengoperasian dan output yang dihasilkan alat tetas telur berbasis IoT, yaitu pertama kita buka aplikasi Telegram, lalu cari bot dengan nama ESP8266 DHT11 webbot, lalu diklik start, maka bot akan merespon dan mereply dengan tulisan welcome nama pengguna dari Telegram. Di sini nama pengguna Telegram saya adalah Li dan komannya itu cek suhu dan status pemanas. Untuk koman cek suhu akan menampilkan suhu ruang dalam inkubator tetas telur. Kemudian koman cek pemanas hanya menampilkan tabel perbandingan penetas telur ayam alami dengan alat tetas telur ayam berbasis IoT. Dari slide ada tampilan, ada berupa uraian induk ayam secara alami dan menggunakan alat Internet of Things. Yang pertama, lama waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur. Untuk secara alami, ayam membutuhkan waktu dari 21 sampai 30 hari, sedangkan dengan alat hanya dengan sampai 21 hari. Tingkat keberhasilan telur menetas dengan menggunakan 20 butir telur ayam sebagai perbandingan. Untuk induk ayam alami hanya menetas sebanyak 14 butir telur, sedangkan dengan Internet of Things sebanyak 16 butir telur. Tinggi suhu yang digunakan
atau secara alami itu sebesar 41 derajat Celcius, sedangkan Internet of Things stabil di angka 38 derajat Celcius. Next. Untuk kesimpulan yang pertama ada Node MCU merupakan mikrokontroler yang sangat kecil namun dapat memproses informasi layaknya sebuah personal komputer. Yang kedua adanya peningkatan waktu penetasan telur selama 9 sampai 10 hari dibanding dengan penetasan telur secara alami. Yang ketiga, manfaat dari alat ini berupa kemudahan bagi para peternak ayam untuk menetaskan telur yang dimilikinya dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Saran dari tugas ini ada satu, penambahan alat berupa kipas pendingin untuk menurunkan suhu jika terlalu panas agar tidak selalu menyalakan atau mematikan pemanas silikon dan menambah masa pakai dari pemanas silikon tersebut. Yang kedua, menambahkan sensor gerak untuk mendeteksi anak ayam yang baru menetas dari telur ayam agar lebih akurat masa tetas telur ayam tersebut dan mencegah anak ayam yang menetas lebih dahulu mati karena tidak segera ditangani. Yang ketiga, dapat men-setting suhu via bot telegram. Yang terakhir, diharapkan alat dapat dimodifikasi menjadi lebih baik. Next. Terima kasih, sekian dari kelompok 17. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.